Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, iman kamil bukanlah sekedar kesempurnaan keyakinan, tetapi merupakan kesempurnaan eksistensi manusia sebagai hamba. Keadaan ketika iman tidak lagi berada di wilayah konsep, emosi sesaat, atau kepatuhan normatif, melainkan telah menjelma menjadi struktur batin yang membentuk cara melihat realitas, merasakan kehidupan, dan menjalani takdir. Iman kamil lahir dari perjalanan panjang pengosongan diri, dari klaim keakuan. Sebab selama aku masih berdiri sebagai pusat, maka iman belumlah sempurna. Penghalang terbesar iman kamil bukanlah keraguan intelektual, melainkan rasa memiliki terhadap diri, amal, dan pemahaman. Maka jalan menuju iman kamil dimulai ketika manusia menyadari bahwa dirinya bukan pemilik iman, melainkan tempat iman dianugerahkan. Kesadaran ini mengguncang fondasi ego dan memindahkan pusat keberadaan dari diri menuju Allah. Dari aku beriman menjadi Allah memberi iman kepadaku. Iman kamil tercapai ketika manusia menyadari kefakiran wujudnya secara mutlak dan memahami hanya Allah yang benar-benar ada, sedangkan keberadaan makhluk adalah bayangan yang bergantung sepenuhnya. Ketika kesadaran ini turun dari akal ke hati, iman tidak lagi bersifat defensif, tak lagi membutuhkan pembenaran, perbandingan, atau kemenangan argumentatif. Iman menjadi tenang karena ia berakar pada realitas, bukan pada reaksi. Pada tahap ini, musibah tidak menggoncang iman dan kenikmatan tidak menguatkannya. Sebab iman kamil tidak bertumpu pada keadaan, tetapi pada kesadaran akan kehendak Allah yang bekerja di balik segala keadaan. Inilah iman yang telah melampaui harap dan takut menuju ridho, melampaui perhitungan menuju penyerahan, melampaui pengetahuan menuju penyaksian. Lebih dalam lagi, iman kamil menuntut fana maknawi. Bukan hilangnya keberadaan fisik, tetapi sirnanya klaim batin bahwa diri memiliki daya, amal, atau kemuliaan. Seorang yang mencapai iman kamil tidak merasa dekat dengan Allah, sebab rasa dekat masih menyisakan jarak, dan juga tidak merasa jauh, sebab rasa jauh masih menyisakan dualitas. Yang ada hanyalah kesadaran penuh bahwa segala gerak hidupnya berlangsung dalam pengawasan dan pengaturan Allah. Dalam keadaan ini, sholat bukan lagi aktivitas ritual, melainkan kelanjutan dari kesadaran batin. Doa bukan lagi permintaan, melainkan bentuk pengakuan. Dan ketaatan bukan beban, melainkan konsekuensi alami dari pengenalan. Iman kamil menjadikan akhlak sebagai cermin tauhid. Rendah hati tanpa dibuat-buat, sabar tanpa ditahan-tahan, ikhlas tanpa dipamerkan, dan tawakal tanpa melarikan diri dari ikhtiar. Puncak iman kamil adalah ketika kehendak manusia selaras dengan kehendak Allah, dengan tidak meniadakan tanggung jawab dan usaha. Inilah situasi di mana seseorang tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi bertanya, "Apa yang Allah ingin hadirkan dalam diriku melalui peristiwa ini?" Pertanyaan eksistensial ini menandai kedewasaan iman. Karena iman kamil bukan tentang mendapatkan jawaban, melainkan menjadi ruang penerimaan bagi hikmah. Semakin dalam iman, semakin sunyi tuntutan diri. Semakin kuat iman, semakin lembut sikap kepada makhluk. Semakin sempurna iman, semakin hilang rasa diri sebagai pusat. Maka iman kamil bukan pencapaian yang membuat seseorang merasa sampai, melainkan kedalaman yang terus meluaskan kesadaran akan ketidaklayakan diri di hadapan keagungan Sang Pencipta. Disitulah iman menjadi hidup, bernapas, dan memaknai seluruh keberadaan.